Assalamualaikum. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran IPA pertemuan pertama di minggu ini. Kemarin di minggu lalu kita sudah berkenalan. Ibu adalah Ibu Anissa yang akan menjadi guru mata pelajaran IPA di kelas 7 dan 8 SMP Negeri 3 Jember. Oke, ya. Oke. Meskipun kita sedang melakukan pembelajaran secara online, tetap kita harus berdoa sebelum belajar. Untuk yang beragama Muslim, silakan membaca doa seperti yang saya katakan. Untuk yang beragama lain, silakan membaca sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baiklah anak-anak, di kelas 7 semester 1 ini atau semester ganjil ini, kalian akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Ya. Adapun kompetensi dasar atau Ibu sebut dengan tadi, kompetensi dasar itu adalah kemampuan yang wajib dimiliki ketika siswa belajar pada materi tertentu. Kemampuan apa? 3.1 ini kemampuan dasarnya adalah menerapkan berarti mengaplikasikan atau dapat melakukan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang baku. Kemudian keterampilan 4.1 ini keterampilan menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan tak baku dan satuan yang baku. Apa saja yang dipelajari di bab 1 ini? Bagian pertama, kita akan belajar apa sih itu IPA. 2, apa saja yang menjadi objek dalam IPA. Kemudian yang ketiga, tentang penyelidikan IPA. Yang keempat, tentang alat ukur dan pengukurannya. Keempatnya ini sebenarnya adalah yang menjadi dasar bagaimana IPA sebagai ilmu pengetahuan bisa ada sebagai suatu produk, suatu proses, dan suatu sikap ilmiah. Tujuan pembelajaran materi ini adalah melalui serangkaian kegiatan online ini. 1, nantinya kalian bisa memahami bahwa IPA itu sebagai ilmu pengetahuan. 2, siswa nanti akhirnya dapat menyebutkan objek IPA. 3, siswa memahami tentang penyelidikan IPA. 4, siswa melakukan kegiatan pengukuran. Jadi nanti akan ada tugas untuk mengukur. Tadi kompetensi dasarnya kalian juga harus bisa menerapkan pengukuran baik dari diri sendiri, makhluk hidup lain atau benda-benda di sekitar kalian. Pembelajaran online IPA kelas 7 di kelas Ibu menggunakan metode pembelajaran full daring atau murni online ya. Dan sumber belajar yang digunakan untuk siswa, buku wajibnya adalah buku K13 kelas 7 ya. Yang revisi. Jadi yang telah kamu pinjam di perpus, pastikan itu adalah buku IPA kelas 7 semester 1. Dan buku referensi guru yang Ibu pakai adalah terbitan dari Erlangga. Ya. Media pembelajaran kita akan menggunakan website punya Ibu yaitu www.duniaipa.com dan menggunakan WA group. Yang ketiga, link video presentasi guru dari platform YouTube. Penilaiannya berupa penugasan, jadi saya harap kalian semua akan mengerjakan tugas dan Ibu agar Ibu tahu bahwa kalian telah memenuhi kompetensi tersebut. Dan penilaian karakter bahwa siswa dengan penuh semangat belajar. Gimana cara Ibu tahu kan semangat belajar? Kalian aktif di mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tepat waktu, artinya tidak molor ya. Objek IPA dan pengamatannya. Ada beberapa kosakata atau kata yang penting dalam pembelajaran ini. Pertama, objek IPA, observasi, investigasi, rumusan masalah, hipotesis, analisis, metode ilmiah, pengukuran, dan alat ukur.
Semuanya ini adalah kosakata penting yang akan beberapa akan kalian temui, meskipun tidak semua ada dalam materi di slide ini. Baiklah, kita ke sesi 1. Apa sih itu IPA? Kalian di sekolah dasar atau SD sudah mendapatkan mata pelajaran. Mungkin sebagian dari kalian juga pernah mengikuti Olimpiade IPA dan juga ada yang mengikuti pembinaan IPA di sini. Apa sih sebenarnya IPA itu? IPA itu merupakan ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari gejala alam, baik itu berupa fakta. Fakta itu sesuatu yang benar-benar terjadi di sekitar kita, konsep itu sudah berulang-ulang, dan prinsip yang terbentuk melalui, bagaimana pembentuknya? Dia melalui sebuah pengamatan dan penyelidikan yang sifatnya sistematis. Sistematis itu artinya runtun, mengikuti kaidah. Nah, itu kaidahnya itu yang kita sebut dengan metode ilmiah yang tadi disebut di kosakata itu. Jadi, ilmu pengetahuan alam terlepas dari pengamatan dan sebuah penyelidikan. Apa yang diamati, apa yang diselidiki itu adalah objek IPA. Lalu apa itu objek IPA? Semua benda yang ada di alam, sebagai baik itu interaksinya, untuk dipelajari pola-pola. Pola-pola itu seperti tingkahnya, seperti kebiasaannya, ataupun juga sifat dan karakteristiknya. Jika dipecah, IPA itu menjadi 4 kajian ilmu. Tapi di SMP kita tidak memecah ilmu itu jadi 4, karena sebenarnya keempatnya itu adalah terintegrasi. Apa sih terintegrasi? Terpadu. Mereka adalah satu ibu, yaitu ilmu pengetahuan alam atau kita kadang sebut sains atau science dalam bahasa Inggris. Jika benda yang dipelajari berupa massa, energi, dan gejala alam fisik yang berhubungan dengan fisik yang lain, maka itu disebut dikaji lebih dalam lagi dalam ilmu fisika. Ya. Kemudian terkait tentang makhluk hidup, dia dikaji dalam biologi atau biologi. Kemudian kalau bagaimana suatu zat itu susunannya, bagaimana dia mengalami perubahan susunannya, itu ikatan dalam zat tersebut kita pelajari dalam ilmu kimia. Lalu kalau berhubungan dengan ilmu bumi dan antariksa, kita pelajari dalam kajian ilmu IPA atau ilmu bumi dan antariksa. Ingat, di SMP kalian akan mempelajari keempatnya itu dalam satu kesatuan yang terpadu sebagai ilmu sains atau IPA. Jadi, itulah IPA, ilmu pengetahuan alam. Bukan hanya tentang itu, tapi segala sesuatu dan mempelajari dan menyelidiki tentang objek IPA. Objek IPA apa saja? Itu tadi, segala atau seluruh benda di alam dengan segala interaksinya. Season 3, penyelidikan IPA. Gimana penyelidikan IPA itu? Tadi ada bahwa IPA itu hasil dari pengamatan dan penyelidikan, ya kan? Salah satunya adalah penyelidikan. Penyelidikan ilmiah melibatkan sejumlah. Nah, apa yang dilibatkan? Keterampilan proses yang harus dikuasai. Jadi, kalau kamu ingin melakukan penyelidikan IPA, kamu juga harus memiliki keterampilan ini. 1. Keterampilan mengobservasi atau pengamatan. Bagaimana itu? Jadi, observasi atau pengamatan itu dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Ya, jadi kita melakukan observasi atau pengamatan, dan itu menggunakan 5 panca indera kita. Kita melihat dengan mata, mencium dengan hidung, membau ya, mencium, menyentuh dengan kulit kita. Kita dapat informasi dengan mendengar, melalui telinga, dan merasakan. Tapi ingat ya, kalau sudah masuk sekolah dan di lab IPA, kalian tidak boleh sembarangan mengecap sesuatu. Karena di lab IPA ada beberapa bahan kimia yang korosif. Korosif itu mudah bereaksi ya. Jadi ada zat misalnya larutan HCl di lab IPA itu, jika terkena kulit itu kulitnya akan
Nah, jadi kita tidak tidak mudah untuk mencicipi kecuali makanan ya. Kedua, bagaimana cara belajar IPA? Jika kamu sudah mengobservasi dengan menggunakan 5 indramu, kamu membuat inferensi. Apa itu inferensi? Itu merumuskan penjelasan. Jadi setelah kamu menggambarkan apa yang kamu lihat, kamu merumuskan, membuat kesimpulan pola-pola yang terkait. Jadi satu pola atau satu observasi dengan observasi yang lain akan menemukan suatu hubungan. Nah, jika kita menjadikan satu hubungan itu, maka kita berhasil dalam membuat inferensi. Saat hujan, langit mendung. Saat hujan, air turun. Saat hujan, terasa dingin. Nah, itu namanya pola. Berarti ketika musim hujan, itu apa yang terjadi? Nah, kemudian yang ketiga, komunikasi dan hasil. Ini penting sekali. Ya, dalam pendidikan IPA, komunikasi itu penting agar ilmuwan lain mengetahui kebenaran. Karena itu pendidikan IPA itu harus melalui metode ilmiah yang sistematis, harus berurutan, mudah ditiru orang lain, benar. Makanya orang IPA atau sains itu memiliki sifat jujur karena dan terbuka, karena apa yang diobservasi, apa yang diinferensi harus bisa juga ditiru orang-orang lain dan diakui kebenarannya. Jadi ilmu itu tidak serta-merta orang menemukan, menyatakan dan dinyatakan sebagai suatu hukum, tapi harus melalui berbagai proses. Bagaimana kalau di IPA pembelajaran kita harus paling tidak menguasai 3 ini, mampu mengamati, membuat inferensi dan mengkomunikasikan, baik itu secara lisan maupun tertulis. Penyelidikan objek IPA meningkatkan keterampilan proses dalam penyelidikan IPA itu sangat penting. Apa sih pentingnya? 1, meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, bagaimana cara membersihkan air bersih, mendapatkan air bersih dari yang air keruh. Nah, kalau kamu terbiasa melakukan penyelidikan IPA, maka kamu akan meningkatkan kualitas hidup kamu. Yang biasanya melihat air keruh, tiba-tiba melihat air yang jernih, karena kamu melakukan sesuatu. Ya, oh, air keruh karena ini. Oh, air keruh ini. Posisi air keruhnya di sini. Nah, seperti itu. Kedua, memahami penyelidikan objek IPA itu mampu membuat kita paham hal-hal di sekitar kita. Ya, misalnya, jika kamu terbiasa menyelidiki IPA, rasa ingin tahu itu. Mengapa ya matahari bersinar? Mengapa langit biru? Mengapa langit menjadi oranye? Kenapa hanya warna biru yang terlihat? Kenapa tiba-tiba ada Pak? Dan itu akan membuat kita menyadari akan keberadaan sains di sekitar kita. Dan itu akan menyenangkan. Ketiga, kalau kamu terbiasa menyelidiki, mampu menyelesaikan masalah, ya. Misalnya bunga ini tidak sehat batang yang sebelah sini. Bagaimana jika batang yang sehat itu saya potong? Jika saya tanam lagi, bisakah dia tumbuh? Nah, itu perlu penyelidikan, ya, perlu penyelidikan. Nah, itu berarti kita mampu menyelesaikan masalah dengan melakukan penyelidikan. Keempat, berpikir logis. Logis itu sesuai logika, akal, dan sistematis, berurutan. Orang yang biasa melakukan pendidikan, maka pikirannya itu logis dan sistematis. Oh, ada data. Misalnya, kamu disuruh ibu mengukur panjang tanaman selama 1 bulan. Oh, ada data begini. Tanaman yang A dan tanaman B berbeda. Tanaman A kondisinya begini, tanaman B diberi kondisi begini. Apa kesimpulannya? Nah, kalau kamu terbiasa melakukan penyelidikan objek IPA itu, maka kamu akan juga memiliki keuntungan dapat berpikir logis dan sistematis. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke bagian 4 tentang alat ukur dan pengukurannya, ya.
Dalam melakukan penyelidikan IPA, kalian itu tidak hanya melibatkan panca indera yang telah disebutkan tadi, 5 indera itu tidak hanya melibatkan itu, tapi kita butuh data yang sifatnya kuantitatif. Apa itu? Data itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu dideskripsikan dari apa yang sudah kita amati dengan mata. Misalnya saya menemukan hewan itu hewan itu geraknya sangat aktif, ya, geraknya sangat aktif. Saya lihat dia itu sangat reaktif ketika disentuh, misalnya gitu. Kemudian ketika dibelai itu kulitnya sangat halus. Nah, itu melibatkan dengan cara deskripsi. Kemudian dia melompat, dia melakukan bau yang kurang enak. Nah, itu sebenarnya kualitatif. Kalau kuantitatif itu berupa angka. Bagaimana cara mendapatkan kuantitatif yang valid? Valid itu berarti dapat dipercaya, ya, dan presisi atau benar. Itu kita membutuhkan suatu alat yang kita sebut dengan, ya, jadi penyelidikan IPA tidak, dalam melakukan penyelidikan IPA terutama pada pengamatan, kita juga menggunakan namanya alat ukur dan kegiatannya itu namanya pengukuran. Jadi beda. Pengukuran itu kegiatannya, kegiatan kita. Kamu melakukan apa? Saya melakukan pengukuran. Berarti kamu sudah melakukan kegiatan membandingkan satu besaran dengan besaran lain. Misalnya saja, ibu mempunyai map, ya, misalnya mempunyai map. Kemudian saya ingin mengukur panjangnya map ini dengan panjang yang lain. Jadi kalau membandingkan dengan besaran yang sejenis, panjang bandingkan dengan panjang yang lain. Saya panjang pensil. Berapakah panjang map ini dengan panjang pensil? 1, 2, 3. Panjang map ini adalah 3 kalinya panjang pensil. Kamu tidak bisa membandingkan besaran yang tidak sejenis, misalnya panjang map ini sama dengan 3 cangkir, volume cangkir, tidak boleh karena tidak sama. Itulah yang disebut dengan pengukuran, ya, harus sejenis besarannya. Boleh dengan spidol, boleh lebih valid lagi jika alat ukurnya apa. Ini baku, namanya baku. Itu akan kita pelajari di pertemuan kedua. Nah, garis di sini 15. 30 cm. Ini juga alat ukur. Kemudian pensil tadi juga bisa menjadi alat ukur. Pensil juga bisa menjadi objek. Pensil ini panjangnya 11 cm. Ya, seperti itu. Nah, itu namanya kegiatan kita melakukan membandingkan besaran satu dengan besaran lain sini sebagai satuannya. Satuan itu apa? Misalnya tadi map tadi adalah panjangnya 3 pensil. Maka satuannya adalah pensil ini yang kita gunakan. Atau karena menggunakan penggaris, panjangnya 11 cm, itulah satuannya 11. Nah, alat yang kita gunakan, pensil dan penggaris, inilah yang disebut dengan alat ukur. Dan itu harus sesuai. Kalau kita mengukur panjang, ya gunakan alat ukur panjang yang sesuai. Kalau kita mengukur volume, massa, suhu, dan sebagainya, kecepatan harus sesuai, ya. Beberapa macam alat ukur yang mungkin sudah kamu kenal, ya, panjang, waktu, dan sebagainya. Misalnya kita mengukur panjang sebuah benda, gimana caranya? Jangan sampai seperti ini. Coba kamu perhatikan. Apa ya yang salah dari Mr. Bean ini? Oke, ternyata dia ingin mengukur lebar dan panjang dari sebuah jendela, tapi dia menggunakan cara yang seperti itu. Itu salah, ya. Selain tahu alat apa yang sesuai, juga harus terampil menggunakan alatnya. Juga harus perhatikan, jangan sampai seperti ini, ya. Tidak bisa menggunakan, ya. Dia tahu menggunakan meteran, tapi ya dia tidak bisa menggunakan. Jadi kita harus juga tampil bagaimana cara menggunakan masing-masing alat pengukur tersebut. Alhamdulillah, pembelajaran IPA pertemuan 1 selesai. Kita pada kesimpulan bahwa kita sudah belajar apa itu IPA. IPA adalah ilmu pengetahuan alam. Jadi ilmu yang mempelajari tentang benda-benda di semesta alam ini dengan segala pola dan keterkaitannya. Objek IPA itu tadi termasuk di dalamnya yaitu
benda-benda di dalam alam, dan penyelidikan IPA melibatkan pengamatan dan penyelidikannya menggunakan 3 proses, dari pengamatan, inferensi, sampai pada kesimpulan, baik itu secara lisan dan tertulis. Ya, pengamatan dengan panca indera, inferensi berarti mengumpulkan pola-pola yang ada 3 tadi yang dasar. Sebenarnya penyelidikan itu tidak hanya 3 itu, tapi untuk sebagai dasar, keterampilan dasar 3 itu kalian harus bisa. Dan yang terakhir adalah memahami alat ukur yang sesuai dan bagaimana cara menggunakannya. Salah satu tugas yang harus kalian penuhi adalah kalian nanti akan mengaplikasikan, selain memahami keempat ini, juga harus bisa mengaplikasikannya. Baiklah anak-anak, silakan bertanya kepada ibu guru jika memiliki pertanyaan, dan jika ditanyakan melalui teks, jangan lupa setiap kali melakukan teks, kalian harus mengucapkan salam, menyebutkan nama, kelas, dan nomor absen, kemudian langsung saja menyebutkan pertanyaan, pendapat, atau kendalanya. Tidak perlu menunggu ibu membalas dulu, tapi langsung diutarakan. Jadi ketika ibu membuka bisa langsung menanggapi. Terima kasih anak-anak. Silakan untuk menguji pemahaman, ini penting. Selain masuk pada tugas pertama, penilaian pertama, ini juga menguji pemahamanmu tentang materi hari ini. Baca lagi banyak sumber, kalian sudah ada website yang bisa dituju, ada buku yang bisa kalian baca. Kalian juga bisa menggunakan referensi yang sama dengan ibu, atau kalian mengulang-ulang presentasinya agar kalian lebih memahami. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.